Halo teman-teman, gimana kabarnya? Hari ini mudah-mudahan baik-baik aja, sehat selalu, dan rezekinya lancar selalu ya teman-teman. Tetap semangat. Saya dapat kasus Redmi 5 Plus backlight. Nah itu kelihatan ya logonya ya. Jadi nggak tahu ya kelihatan nggak ya kalau dari kamera ini. Itu kelihatan sedikit-sedikit, tapi ini kondisinya nyala tapi backlight ya. Jadi nggak tampil LCD-nya, hanya nggak kelihatan gitu. Jadi usernya datang itu katanya di tempat lain katanya harus ganti LCD, tapi biayanya nggak masuk. Waduh, memang teman-teman ngalamin nggak ya? Kita kondisinya sekarang ini LCD lagi pada naik, kita bingung juga ya ngasih harga ke customer ya. Jadi akhirnya pada mental ya untuk kasus-kasus penggantian LCD. Oke, kita sabar-sabar aja teman-teman ya, pasti nanti semuanya berlalu, harganya mulai normal lagi, amin. Kita mulai dari awal ya teman-teman ya, dari mulai pengecekan, pembongkaran, jadi biar jelas ya teman-teman ya. Jadi kita dapat kasus ini, kita harus analisinya mesti lebih teliti ya teman-teman ya. Kalau enggak pastinya kita sering nombok ya, nombok dalam arti belanja ini belanja itu. Jadi padahal harganya nggak seberapa, kita harus beli LCD, beli ini, beli itu. Jadi kita memang benar-benar harus teliti ya untuk dalam menganalisanya. Ini sangat penting sekali ya bagi teman-teman ya. Jadi ya kecuali teman-teman mau nyetok ya nggak ada masalah sih. Cuman yang jadi masalah kalau misalnya kita beli spare part yang memang kita tidak butuhkan, ya buat apa gitu kan. Mungkin bukan tidak butuhkan sih, jadi lebih lama ya uangnya muter ya teman-teman ya. Jadi harusnya kita bisa menambah upgrade alat, malahan kita beli spare part yang lama untuk muter ya duitnya ya. Jadi untuk kasus Redmi 5 Plus ya teman-teman ya, saya lupa tadi ini saya dapat kasus Xiaomi Redmi 5 Plus. Ini saya udah beberapa kali ya untuk eksekusi untuk tipe ini dengan kasus yang sama ya. Jadi saya udah tahu step-stepnya, jadi langsung eksekusi aja teman-teman. Pertama kita lihat dari soket LCD apakah aman. Soket LCD aman, kita langsung bongkar ke mesin. Kita langsung bongkar ke mesin. Di situ kita cek dulu ya tegangannya ya teman-teman ya. Tegangan pasif dalam kondisi handphone mati ya. Karena saya udah beberapa kali ngerjain kasus tipe ini dengan kasus yang sama, jadi saya langsung eksekusi ke titik yang saya tuju, yang saya langsung curigai. Nah di situ L ya, lilitan ya. Kalau bisa dilihat di skema itu L1000 ya teman-teman ya. Nah di situ udah ketemu ya. Jadi di situ tidak ada tegangan teman-teman. Jadi langsung aja kita eksekusi ke situ. Seperti tadi saya bilang, saya udah beberapa kali ngerjain tipe yang ini dengan kasus yang sama, jadi saya langsung eksekusi ke situ. Memang pada yang terjadi di lapangan memang belum tentu kasus sama pengerjaannya itu sama gitu ya. Jadi kita mesti analisa dari awalnya itu mesti benar-benar teliti, telaten gitu ya teman-teman ya.
Nah ini saya pakai apa ini namanya ya, buat anti panas ya teman-teman ya. Jadi itu di situ ada CPU dan MMC ya teman-teman. Jadi sangat rentan panas ya. Dan sangat disayangkan nih, kebetulan blower saya ini lagi ngaco ya. Jadi saya harus setnya itu tinggi ya suhunya ya. Jadi mau nggak mau saya mesti tutup ya teman-teman, karena itu sangat berdekatan sekali sama CPU sama MMC sama IC power ya. Jadi kalau misalnya blowernya kepanasan, itu bisa malahan bikin mati CPU dan MMC nya ya teman-teman, apalagi IC power. Jadi kita kerja mesti rapih ya teman-teman ya. Jadi untuk meminimalisir kesalahan, setelah kita tutup pakai isolasi anti panas, saya tutup lagi pakai kaleng. Buat teman-teman yang udah terbiasa sih ya nggak ada masalah ya. Cuman ya untuk khusus pemula jangan dilakukan seperti ini ya teman-teman. Jadi harus safety ya, harus ditutup solasinya ya. Malahan kutu-kutunya pada mental ya. Jadi mesti hati-hati ya teman-teman ya bekerjanya. Jadi panasnya harus pas, anginnya harus pas. Dan ini blower saya ngaco, jadinya saya harus set itu sangat panas ya teman-teman. Jadi di luar dari pengaturan
dengar sekitaran harganya 4 juta ya. Kalau isi JTAG itu 3.500.000 hanya boxnya aja ya, belum sama adapternya. Kalau sama adapternya total 6-7 juta ya. Jadi lumayan banget ya teman-teman ya, untuk profesi sebagai teknisi. Untuk alat seperti itu aja kita butuh dana yang sangat besar ya. Jadi tolong ya buat teman-teman, ya saya curhat sedikit nih. Jadi saya mau menyampaikan misi bahwa kita ini sebagai teknisi jangan dijual murah juga ya tarif kita ya. Memang ini persaingan, semua butuh makan, tapi kita, siapa lagi yang bisa menghargai teknisi kalau bukan kita gitu loh. Ya teman-teman sadar ya, kalau misalnya untuk alat-alat aja itu sangat mahal ya. Jadi kalau misalnya bisa inilah ya, bisa kita apa ya, bisa kita kalkulasi bahwa totalnya itu udah lumayan banget ya teman-teman. Bisa sampai 10 juta itu hanya untuk alat ya. Dan kita harus upgrade terus-terusan, karena setiap hari handphone itu terus berubah. Karena kalau kita hanya mengandalkan alat itu aja, saya jamin pasti akan ketinggalan. Mau nggak mau kita harus upgrade alat terus-menerus. Jadi berhubungan sama tadi masalah tarif ya teman-teman ya. Jadi tolonglah jaga tarif teknisi. Kalau kita yang nggak yang menjaga ya siapa lagi. Jadi ya prinsip customer tuh pasti maunya yang paling murah gitu loh. Ya tapi kita balik lagi ya, semua orang butuh punya kebutuhan ya. Kalau kita jual murah, alat juga mahal, keahlian kita tuh nggak ada yang hargai gitu teman-teman. Jadilah dokter profesional, dokter spesialis, jadilah teknisi spesialis teman-teman. Jadi kita punya harga itu mahal. Mahal dalam arti kita punya pengalaman dan punya alat-alat yang bagus gitu loh. Oke, udah selesai ya teman-teman ya. Saya pasang ya, tinggal saya copot. Ya mudah-mudahan sih down ya. Biasanya untuk tipe itu dan kasus itu biasanya down. Cuman ya nggak tahu ini down apa enggak ya. Nah, habis pasang kita teliti lagi teman-teman ya, udah terpasang dengan baik atau ada yang kutu-kutu yang nempel yang lain, atau ada sisa-sisa timah, harus dibersihkan ya teman-teman. Di baliknya juga kita mesti teliti lagi apakah ada yang kotor atau apa. Jadi kita mesti kerjanya mesti bersih, teliti. Nah, sudah dipastikan semuanya aman pemasangan, tinggal kita pasang semua perangkatnya ya, tinggal dites. Alhamdulillah langsung tampil ya teman-teman ya. Jadi ini sudah down ya. Kita tunggu sampai masuk loadingnya selesai. Ya udah masuk menu ya teman-teman ya. Jadi ini sudah done ya. Oh ada polanya. Oke, nggak ada masalah. Kita pastikan lagi bahwa ini benar-benar sudah selesai ya pekerjaan kita ya. Coba kita nyalain lagi. Alhamdulillah, berarti sudah benar-benar normal dan done ya teman-teman ya. Oke,
saya coba ngejelasin dari sisi skema ya. Bisa kita lihat di sini tegangan VSW Willet dihasilkan dari IC PMI 8952 ya, atau kita sebut dengan IC cas ya. Nah, ini pada skema kedua kita bisa lihat di sini saya tanda panahin itu L1000 ya. Jadi lilitan 1000 ini kenapa langsung saya eksekusi ke situ, karena ini berhubungan sama tadi yang saya bilang VPA power itu melalui L1000 ini. Makanya tadi L1000 nya udah nggak ada tegangan, otomatis untuk VSW Willet nya ini nggak akan ada tegangan gitu loh. Bisa jadi ada tegangan atau berkurang gitu tegangannya, jadi nggak normal lah ya. Makanya saya langsung ganti L1000. Saya langsung ukur dulu L1000 nya tadi. Agar lebih jelasnya kita lihat di skema ketiga ya. Sini saya tandain hijau VPA power, ini melalui L1000 maka menghasilkan tegangan VSW Willet. Ya, kali ini untuk step analisa ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita mengeksekusi, kita analisa dulu dari skema ya. Jadi untuk penganalisaan skema ya, mau nggak mau teman-teman harus download dulu ya untuk skemanya Redmi 5 Plus ya. Kita mulai dari step 1. Ini dibuletin warna hijau ya semuanya ya. Itu ada 3 langkah untuk step 1 di C1003 dan C1004 dan D1000. Jadi diukur dulu satu-satu ya teman-teman ya. Jadi pengukuran itu ada 2 ya, pengukuran aktif dan pengukuran pasif. Pengukuran aktif itu pada saat handphone itu dalam kondisi nyala, kondisi mendapat tegangan, entah itu dari power supply atau dari baterai. Jadi kalau misalnya tegangan pasif, kita ukur dalam kondisi handphonenya tidak ada tegangan. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini diukur dua-duanya ya, dalam kondisi handphone nyala, normal enggak gitu ya tegangannya ya. Dan ukur juga pada kondisi handphone pasif ya, tidak ada tegangan ya. C1003, C1004 sama D1000 ya. Jadi kalau misalnya pengukurannya tidak normal gitu loh. Yang disebut tidak normal itu misalnya ya, saya kasih contoh misalnya dalam pengukuran tegangan pasif dengan pakai skala dioda mode ya. Biasanya kita pakai multitester digital ya, dioda mode. Itu biasanya kalau tegangan yang normal itu antara 0,500 sampai 0,700 ya teman-teman ya. Kalau di bawah itu 0,100, 0,200 biasanya itu tegangannya drop biasanya. Atau di atas itu pasti open circuit berarti. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita mesti pastikan dulu ini kondisinya, step-stepnya. Kondisi step awal ini apakah normal? Kalau misal normal, karena ini tegangan penting ya, tegangan komponen penting untuk syarat kerjanya. Jadi ini saran saya sih harus diganti ya. Ya mungkin ada beberapa teman-teman berpendapat dicongkel aja gitu kan, atau di jumper aja. Kalau saya pribadi sih lebih baik sih diganti ya. Kalau misal memang ada, ya pasti banyak lah yang ngambil dari bangkai-bangkainya. Oke, kita balik lagi ini step satunya sudah lewat. Kalau misalnya ini normal, ya lanjut ke step 2 ya. Itu yang saya buletin oranye R1000. Oke. Kalau misalnya sama seperti step yang pertama tadi, kalau misalnya step 2-nya ini komponennya R1000-nya tidak normal, ya otomatis harus diganti ya. Masih di step yang kedua ya. Jadi kita ukur juga di R1703 ya, yang saya buletin warna oranye itu. Sama ya, kalau misalnya nggak normal ya harus diganti ya teman-teman ya. Lanjut ke step 3. Kalau misalnya dirasa step 1, step 2 tadi sudah
normal gitu loh. Berarti tinggal yang step 3 gitu, tinggal di U900 ini teman-teman, yaitu di PMI 8952 ya, kita bisa kenal dengan IC cas ya. Ini harus diganti berarti teman-teman. Jadi step-step yang tadi kita udah lakuin. Terakhir, kalau misalnya memang normal, ya berarti kita mesti eksekusi ganti ini ya. Ya bisa dicetak ulang dulu. Dicetak ulang, setelah kita cetak ulang ternyata masih normal, ternyata memang nggak berfungsi, ya harus ganti ya, PMI 8952 ya. Nah, terus tadi kenapa saya eksekusi ke L1000 ya? Nah, berdasarkan dari analisa ini, kita juga mesti cek juga ke, balik lagi ke skema ya. Kalau misalnya ini tegangannya tidak normal dan ini udah saya ganti yang C1000, C1004 sama D1000 udah saya ganti tetap masih nggak normal, saya lanjut ke step 2 pun nggak normal, ya saya mesti balik lagi lihat skema. Nah, yang menghubungkan ketiga jalur ini untuk yang 3 step pertama itu berhubungan sama L1000, karena ini L1000 ini memberi tegangan ke U900 ini ya, PMI 8952 gitu. Jadi kenapa makanya ini bukan memberi tegangan tapi memfilter tegangan ya. Jadi ini tegangannya itu tidak normal gitu teman-teman, keluar tegangan tapi tidak normal gitu. Jadi langsung saya eksekusi ke L1000. Biasanya untuk kasus-kasus backlight, lampu LED gitu, itu biasanya di permasalahannya di L1000. Ini bukannya di step pertama ini bukannya nggak ada tegangan nih, ada tegangan tapi nggak normal gitu loh, nggak normal. Makanya itu artinya ini ada tegangan gitu loh, ada tegangan tapi tidak normal karena L1000 nya ini bermasalah gitu, lilitannya bermasalah gitu. Dia L ini sepengetahuan saya ini peranannya dia ini memang dia untuk memfilter tegangan ya. Kalau misalnya dia itu bermasalah, ya diganti. Yang mudah-mudahan sedikit penjelasan dari saya teman-teman paham ya. Jadi kalau misalnya ada yang belum ngerti atau mau kasih masukan ke saya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Salam teknisi.